Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kuliah bagian ke-7, ya, kuliah fisika dasar. Kita akan bahas energi dan kerja atau usaha. Ya. Saya akan menggunakan istilah kerja, ya, bukan usaha. Good. Dulu ketika kita belajar di SMA atau SMP barangkali kita dikenalkan dengan konsep kerja dan energi itu, ya. Biasanya orang mengatakan bahwa kerja adalah energi yang dipindahkan oleh gaya. Kemudian ditanya apa itu energi? Energi adalah kemampuan melakukan kerja, gitu. Nah, saya rasa itu seperti lingkaran setan, gitu ya. Jadi ketika kita ditanya energi, kita menjawab dengan menggunakan istilah atau terma kerja. Ketika kita ditanya kerja, kita menggunakan istilah energi. Nah, kita coba sekarang mendekati konsep itu dengan cara yang lain, gitu, ya. Jadi kita mencoba melihat energi itu sebagai suatu besaran skalar yang memiliki dimensi tertentu, yakni dimensi m kalikan L kuadrat dikalikan T pangkat minus 2. Dan itu terkait dengan keadaan-keadaan sistem yang kita tinjau, gitu. Nah, keadaan-keadaannya maksud misalnya keadaan gerak, konfigurasi sistem itu, ya, partikel penyusun sistem itu, atau keadaan yang terkait dengan ikatan kimiawi, atau terkait dengan keadaan termodinamik, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ada beberapa jenis energi, ya. Jadi yang pertama adalah energi kinetik, itu energi yang terkait dengan keadaan gerak sistem. Ya, oleh karena itu energi kinetik ditentukan oleh kecepatan. Jadi energi kinetik suatu benda tentukan oleh kecepatan benda itu, ya. Kemudian energi potensial itu ditentukan oleh konfigurasi benda itu. Nah, kemudian ada juga energi kalor, ya, bahang, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada yang menerjemahkan bahang, ya. Nah, kalor atau bahang ini merupakan bentuk energi yang terkait dengan keadaan termodinamika. Nah, terakhir adalah energi kimiawi, ya, jadi terkait dengan konfigurasi atau keadaan kimiawi senyawa-senyawa suatu sistem atau benda itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita coba sekali lagi bahwa energi adalah suatu besaran skalar, ya, yang memiliki dimensi m L kuadrat T pangkat minus 2, dan itu terkait dengan keadaan-keadaan sistem yang kita tinjau. Tergantung keadaan-keadaannya, maka kemudian energi didefinisikan atau diberi nama berdasarkan keadaan-keadaan itu. Oke, nah sekarang kita coba bahas, ya, lebih detail tentang energi. Terutama adalah energi kinetik dan energi potensial. Karena nanti kaitannya dengan kerja, maka kemudian yang terkait langsung dengan kerja itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita sekarang coba bicara dulu energi kinetiknya. Jadi energi kinetik, ya. Nah, untuk istilah energi sendiri juga ada yang mengatakan tenaga, gitu, ya. Jadi energi ini istilah lain juga boleh disebut sebagai tenaga, ya, tenaga, gitu. Ya, nanti kalau saya sebut tenaga artinya maknanya sama dengan energi, gitu, ya. Nah, apa itu energi kinetik? Tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa energi kinetik itu energi yang terkait dengan keadaan gerak. Jadi kalau ada sebuah benda, maka energi kinetik benda itu adalah energi yang dimiliki oleh benda itu yang terkait dengan keadaan gerak benda itu, ya. Oke, saya akan coba merumuskan, ya. Kalau sebuah benda itu memiliki kecepatan v misalnya, ya, maka berapa energi kinetik yang dimiliki oleh benda itu. Saya akan mulai dengan menurut teori relativitas khusus Einstein, ya. Jadi energi sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan v, energi total, ya, energi total sebuah benda, tidak hanya energi kinetik, ya, artinya energi total sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan v dengan massa m itu sama dengan m c kuadrat per akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat, ya. Oke, ini kurang besar, ya, agak besar sedikit, ya. Akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat.
Nah, C itu adalah cepat rambat ya, cepat rambat ya cahaya ya dalam ya ruang hampa gitu, vakum ya gitu. Oke. Nah ini, jadi ini energi total sistem, energi total benda yang bermassa m yang bergerak dengan kecepatan v itu, ya relatif terhadap suatu kerangka acuan tentu saja, ya. Nah, kemudian kita akan lihat di dalam situasi di mana v itu cukup kecil, ya, jika kecepatan benda itu jauh di bawah kecepatan cepat rambat cahaya tadi, di bawah cepat rambat cahaya, ya besarnya, ya maka ini seper akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat, ya ini bisa dituliskan ya menggunakan deret Taylor, ya ini kira-kira akan sama dengan 1 min ya 1 minus plus ya plus setengah ya v kuadrat per c kuadrat ditambah suku-suku berikutnya. Jadi ini kira-kira akan sama dengan itu untuk v yang sangat kecil ya dibandingkan dengan c gitu ya, sehingga faktor ini seperakar 1 minus v kuadrat per c kuadrat ini kira-kira akan sama dengan ini ditambah suku-suku yang lain ya untuk kuadrat dari ini ya, v pangkat 4 per c pangkat 4 dan seterusnya ada di sana ya, itu dianggap kecil 0 gitu. Nah kemudian energi kinetik ya kita tulis sebagai T misalnya, biasanya begitu secara lazim, energi kinetik kita tuliskan sebagai T. Nah ini sama dengan energi total benda itu E tadi dikurangi dengan E0 gitu, di mana E0 adalah energi benda ketika benda itu dalam keadaan diam gitu ya. Sehingga kemudian ini akan sama dengan, jadi energi kinetik, energi yang terkait dengan keadaan gerak sistem benda itu ya. Ini sama dengan tadi m c kuadrat per akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat ya dikurangi dengan m c kuadrat ya. Jadi E0 sama dengan mc kuadrat. Itu ketika v-nya 0 gitu ya, ketika v-nya 0. Jadi oke. Nah, oleh karena itu ini mestinya akan sama dengan mc kuadrat dikalikan ya ini jadi seper akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat gitu ya dikurangi dengan 1 gitu ya. M-nya mc kuadratnya saya keluarkan gitu. Jadi seper 1 minus v kuadrat per c kuadrat dikurangi dengan dikurangi dengan 1 gitu. Nah ini saya masukkan tadi pendekatan tadi. Jadi untuk v ya yang jauh di bawah c gitu ya, maka kemudian kita bisa menuliskan ini untuk faktor itu. Jadi oleh karena itu ya energi kinetik untuk keadaan semacam ini adalah m c kuadrat dikalikan dengan itu ya 1 ditambah dengan setengah v kuadrat per c kuadrat, dikurangi dengan 1 ya. Jadi suku yang setelah ini kita abaikan ya. Oke, ini bisa dicoret, yang ini itu c-nya bisa dicoret ya. Dan kita dapatkan setengah m v kuadrat. Nah ini, jadi energi kinetik sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan v bermassa m ya. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini ya, setengah m v kuadrat gitu. Oke, nah selanjutnya ya t itu masih bisa dituliskan ya sebagai setengah dikalikan m v kuadrat itu boleh ditulis secara vektor sebagai dot produk antara v dan v begitu. Good. Nah ini kalau kemudian kedua ruas saya kalikan ya semuanya dengan m per m gitu, m per m ya, kita dapatkan setengah ya m dikalikan v dot ya, ini yang v yang sebelah kanan itu saya kalikan dengan m diperoleh v begitu, lalu saya bagi dengan m gitu. Nah m dikalikan v itu banyaknya gerak ya, momentum linear ya, jadi ini sama dengan p ya dot p gitu, lalu dibagi dengan 2m gitu.
Ya, jadi oleh karena itu energi kinetik benda yang bergerak dengan kecepatan v, ya, atau dengan momentum p, gitu ya, cukup kecil, ya, v-nya cukup kecil dibandingkan dengan c, maka energi kinetiknya diberikan oleh ungkapan ini. T sama dengan setengah mv kuadrat atau T sama dengan p kuadrat per 2m, gitu. Nah, misalnya oleh suatu sebab energi kinetik itu berubah, ya, artinya bahwa jika keadaan gerak benda itu berubah, misalnya kecepatannya berubah, maka kemudian tentu saja energi kinetik itu berubah, begitu. Ya, karena energi kinetik bergantung pada kecepatan atau bergantung pada momentum. Jadi kalau momentumnya atau kecepatannya berubah, maka energi kinetiknya tentu saja akan berubah, begitu. Nah, misalnya situasi itu terjadi, ya tentu misalnya karena pada benda itu bekerja gaya luar, ya. Kita ingat bahwa gaya adalah penyebab perubahan gerakan. Ya, artinya kalau ada perubahan gerakan, maka energi kinetik benda itu masih akan berubah, begitu. Misalnya begitu, ya. Maka kita bisa menentukan misalnya laju perubahan energi kinetik, ya. Turunan energi kinetik terhadap waktu, ya. Oke, kalau kita menggunakan ini, maka kita dapatkan d per dt, ya, dari ini p dot p, gitu, dibagi dengan 2m, gitu, ya. Oke. Nah, karena 2m itu tetapan, ya, jadi misalnya, ya, boleh seperti itu misalnya. Kalau enggak, ya nanti ada, jadi misalnya, ya, misalkan aja bahwa massa benda itu konstan, ya. Kalau enggak, tentu akan situasinya berbeda, gitu, ya. Ya, jadi oke lah, misalnya untuk saat ini misalnya m dianggap juga berubah, begitu. Ya, maka kita bisa menggunakan dalil Leibniz itu. Jadi ini sama dengan d per dt, gitu, dikalikan dengan setengahnya saya keluarkan, gitu, ya. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada p, ya, maaf ya, sebentar. Ini saya tulis gini aja. Ini p, begitu, dp per dt dikalikan dengan p dibagi dengan m. Ya, ditambah dengan setengah, ya, lalu dikalikan dengan ini p, ya, dot p, ya, lalu d per dt dari 1/m itu, ya. Ini ada 3 faktor, ya, jadi p lalu 2m itu, ya, 1/2m itu. Ya, ini p dot p nya dibiarkan, lalu yang diturunkan adalah 1/m itu. Ya, ditambah satu lagi setengah, ya, dikalikan p dot p per m, ya, p per m, ya, yang di ini, ya, kita biarkan dot dengan dp per dt, gitu. Ya, jadi akhirnya kita akan mendapatkan, ya, bahwa laju perubahan laju perubahan energi kinetik benda itu, ya, itu sama dengan ini ini sama dengan bagian ini sama dengan yang ini, ya. Jadi sama dengan setengah tambah setengah, ya, 1. Jadi p, ya, per m dot dengan dp per dt ditambah dengan p dot p, ya, p dot p dikalikan dengan turunan ini, jadi d per dt laju perubahan 1/m itu, ya. Nah, ini adalah laju perubahan energi kinetik benda itu, ya. Nah, untuk kasus khusus, ya, jika misalnya m itu bukan merupakan fungsi waktu, gitu, ya, jadi massa benda itu tidak berubah selama gerak itu berlangsung, maka kita dapatkan bahwa laju perubahan energi kinetik, ya, terhadap waktu, ya, itu sama dengan itu, ya. Jadi ini 0, bagian ini 0, gitu, ya. Jadi kita dapatkan itu sama dengan p, ya, per m dikalikan dot dengan dp per dt. Oke. Nah, p per m itu mestinya kecepatan, ya. P per m itu kecepatan, ya. Jadi kita bisa tuliskan ini sama dengan, ya, p per m itu adalah kecepatan. Jadi v, ya, v dot dp per dt, begitu. Oke, nah kemudian ya tentu saja ini boleh dikatakan laju perubahan energi kinetik tadi, ya.
Jadi laju perubahan energi kinetik sama dengan V dikalikan dP per dt. Nah, ingat apa itu dP per dt? Ya, dP per dt adalah apa? Sama dengan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Ingat ya, jadi hukum Newton kedua tentang gerak sigma F sama dengan dP per dt. Jadi oleh karena itu laju perubahan energi kinetik itu boleh ditulis sebagai V ya dot dengan apa namanya sigma F gitu. Sigma F ya. Jadi sigma F itu adalah energi gaya total ya atau resultan gaya yang bekerja pada benda bermasa M itu ya. Oke, kita dapatkan ini ya. Nah, selanjutnya V sendiri bisa ditulis sebagai dx per dt gitu. Dr per dt. Jadi oleh karena itu dt per dt, jadi laju perubahan energi kinetik itu sama dengan apa namanya dr ya per dt. Ya, V itu diambil dot produk dengan sigma F gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Oke, nah kemudian kalau kedua ruas ini dt ini saya coret ya, saya dapatkan bahwa dt perubahan energi kinetik ya itu sama dengan apa namanya sigma F, saya balik ya, sigma F saya kalikan dengan dr gitu. Ya, saya dapatkan ungkapan ini. Jadi itu artinya apa? Apa namanya kerja yang dilakukan atau apa namanya gaya yang bekerja pengaruh gaya yang bekerja pada benda itu untuk bergeser sejauh dr gitu, itu menyebabkan perubahan energi kinetik sebesar dt. Ya, jadi kalau ada benda gitu, misalnya, lalu di situ bekerja sebuah gaya misalnya, ya, sebesar F misalnya gitu, senilai F gitu. Lalu benda itu bergeser misalnya sejauh dr gitu, ya, sejauh ini. Jadi menjadi sini gitu. Ya, jadi kalau di sini tadi T gitu, maka di sini menjadi T plus dt itu energi kinetiknya, ya. Jadi ada perubahan energi kinetik akibat apa namanya gaya yang bekerja pada benda bermassa M itu, gitu. Ya, kira-kira begitu situasinya ya. Jadi benda itu bergerak, tapi dalam pergerakan itu ada gaya yang bekerja pada benda itu, ya. Kemudian menyebabkan misalnya ketika pergeseran sejauh dr, ya. Maka kemudian kerja yang dilakukan oleh bukan kerja, kita belum bicara kerja ya. Energi kinetik benda itu berubah sebesar dt. Sehingga energi kinetik yang semula sebesar T itu menjadi T plus dt setelah benda itu bergeser sejauh dr gitu. Ya, ini apa namanya situasinya seperti itu ya kalau digambarkan. Jadi kita dapatkan ungkapan yang menarik ya. Jadi bahwa hasil kerja sebuah gaya pada sebuah benda bermassa M itu mengakibatkan perubahan energi kinetik sebesar dt. Ingat, ini gaya total yang bekerja pada benda itu ya. Yang dimaksud senilai perubahan energi kinetik ini adalah kerja atau gaya yang resultan gaya, artinya gaya total yang bekerja pada benda itu. Oke, itu yang pertama yang harus kita pahami. Mungkin saya akan coba sampaikan satu contoh ya. Oke, good. Ya, ini saya balik dulu. Ya. Nah, sekarang gini. Jadi saya mempunyai sebuah balok. Balok itu saya taruh di atas lantai. Ya, atas lantai yang licin katakanlah gitu ya, lantai yang licin. Kemudian balok itu saya beri kecepatan awal, ya, sebesar V0. Jadi memiliki kecepatan awal sebesar V0, lalu juga didorong oleh gaya, ya, atau ditarik oleh gaya sebesar F gitu, ya, ke kanan gitu. Ini lantai ini licin ya, ini licin, artinya gesekan antara lantai itu dengan permukaan bawah balok itu 0 gitu ya. Oke, jadi artinya nanti satu-satunya resultan gaya yang bekerja pada benda itu hanya F itu. Kenapa? Karena nanti gaya gravitasi V itu akan diteruskan misalnya V aksen
dan ada reaksi ke atas ya sebesar N oleh permukaan itu, sehingga N dan W aksen itu akan sama gitu ya. Kemudian apa namanya gaya yang bekerja pada benda itu adalah N dan W, sehingga N dan W nanti akan saling menghapus gitu ya. Karena apa? Kedua-duanya bekerja pada benda yang sama gitu ya, besarnya sama ya, arahnya berlawanan gitu, artinya saling menghapus. Jadi tidak ada gaya apa namanya murni ya, neto istilahnya gitu ya, vertikal gitu. Jadi sigma gaya vertikal itu sama dengan 0 gitu, sehingga yang tidak 0 hanya gaya yang mendatar, yakni F itu. Nah, misalnya benda itu bermasa M ya, massa benda ya, massa balok ya, atau benda itu sama dengan M. Oke, nah kemudian kecepatan awalnya V0 ya, sehingga kemudian apa namanya bergeser benda itu sejauh ini. Jadi dari sini sampai sini ya, sampai sini itu misalnya sejauh S gitu. Sejauh S gitu ya. Oke. Nah, ini dan misalnya ini memiliki kecepatan sebesar apa namanya V gitu ya. Jadi dari V0 bekerja gaya lalu berubah menjadi V itu. Nah, sekarang kita lihat hitung. Jadi apa namanya berapa energi kinetik, perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda itu. Jelas mengalami perubahan energi kinetik karena bekerjanya gaya itu mengubah apa namanya kecepatan benda itu, gitu ya. Good. Nah, sekarang kalau kita hitung percepatan benda itu adalah A, itu sama dengan tentu saja sigma F ya per M gitu. F ya, F adalah gaya mendatar tadi ya. Oke. Good. Ini percepatan yang dialami oleh benda itu. Nah, apa namanya? Tentu saja kalau ditanya berapa pergeseran perubahan energi kinetik delta T, mestinya sama dengan ya setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi dengan setengah M dikalikan V0 kuadrat, tentu saja segitu ya. Atau ini bisa ditulis sebagai setengah M dikalikan dengan V kuadrat minus V0 kuadrat gitu. Oke, nah sekarang kita hitung berapa V kuadrat minus V0 kuadrat itu gitu. Nah, dari apa namanya jadi benda itu akan mengalami, karena gaya F itu kita misalnya konstan gitu ya, F-nya konstan, bisa saja nanti F-nya berubah ya, nanti kita gunakan cara yang lain ya. Jadi sekarang kita andaikan bahwa F-nya itu konstan, sehingga A konstan. Kalau A konstan berarti benda itu mengalami apa namanya gerak berubah beraturan gitu ya, sehingga X misalnya atau S ya sebagai fungsi T ya, S sebagai fungsi T ya, itu mestinya sama dengan V0T, ingat ya, ditambah dengan setengah ya M V setengah maaf ya AT kuadrat. Nah, sementara V sebagai fungsi T itu sama dengan V0 gitu ya plus AT gitu ya. Ya, saya rasa sudah apa namanya di luar kepala ya. Oke, nah dari yang di bawah ini kita dapatkan ini bahwa apa namanya T itu sama dengan VT dikurangi dengan V0 ya dibagi dengan A gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas, kita dapatkan bahwa ya S sebagai fungsi T itu sama dengan apa namanya V0 gitu dikalikan dengan VT ya minus V0 dibagi dengan A ya ditambah dengan setengah A ya dikalikan dengan apa ini VT ya minus V0 per A ini dikuadratkan gitu ya. Jadi hasilnya kita dapatkan sekarang ini V0 dikalikan VT dibagi dengan A dikurangi dengan V0 kuadrat per A gitu, lalu ditambah dengan setengah A, nah ini dikuadratkan. Oke, A kuadrat ya ini menjadi per A nanti ya, jadi ini bisa dicoret gitu. Oleh karena itu saya hapus saja ya, ini masuk ke dalam sini sehingga ini jadi A saja. Jadi VT minus V0 kuadrat dibagi dengan A gitu ya. Jadi kita dapatkan ini ya VT kuadrat ya kurang jelas ya. Jadi VT kuadrat
kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan apa? VT dikalikan V0 gitu ya. Lalu ditambah dengan V0 kuadrat gitu. Ini kurang tempatnya ya. Sebentar. Nah, saya hapus dulu. Biar cukup lah tempatnya ya. Ya, jadi ini ditambah dengan setengah dikalikan dengan itu ya, VT kuadrat dibagi dengan A ya, lalu dikurangi dengan 2 dikalikan VT ya, dikalikan dengan V0 per A gitu, lalu ditambah dengan V0 kuadrat ya, per A ya. Oke, itu kira-kira. Nah, kita lihat sekarang apa namanya, kita memiliki ini ya. Jadi kalau kita tulis semuanya ya, kita tulis dulu V0 ya, VT dibagi dengan A dikurangi dengan apa namanya V0 kuadrat per A ditambah dengan setengah ya, dikalikan dengan VT ya, kuadrat per A dikurangi dengan ini, jadi setengah dikalikan ini ya, jadi hasilnya adalah VT V0 dibagi dengan A begitu, lalu ditambah dengan setengah V0 kuadrat per A. Oke. Nah, kita lihat sekarang, jadi sebagian ini akan lenyap dengan ini ya, karena minus ini plus ya, ini plus itu minus. Nah, ini ya, ini akan apa namanya, mengurangi itu ya. Jadi kita dapatkan, saya tulis ini jadi setengah ya dikalikan dengan VT kuadrat per A, lalu dikurangi dengan ini ya. Jadi ini dikurangi ini ya. Jadi setengah apa namanya V0 kuadrat ya per A gitu. Good, dapatkan itu. Sehingga dari situ kita dapatkan sekarang ya, selisih ya kuadrat energi apa kecepatan itu sama dengan ini, 2 dikalikan A dikalikan S sebagai fungsi T ya, itu sama dengan apa namanya VT kuadrat ya dikurangi dengan apa namanya V0 kuadrat gitu. Nah, kemudian kita masukkan ini ke dalam persamaan yang tadi apa namanya perubahan energi kinetik itu ya, sehingga kita akan peroleh ini ya, kita akan peroleh ya ungkapan ini ya. Ya, delta T ya, perubahan energi kinetik ya, setelah benda itu menempuh jarak sejauh S gitu ya. Oke, atau bergeser sejauh S gitu ya. Itu sama dengan apa namanya setengah M lalu dikalikan ini semua ya, dikalikan 2 apa namanya A dikalikan ST itu ya, 2 ya A sebagai fungsi T atau ya dikalikan dengan ST. A bukan fungsi T ya, A konstanta tadi ya, apa namanya ST, S sebagai fungsi T ya. Jadi atau S gitu aja, nanti dikatakan bahwa setelah bergeser sejauh S tadi ya. Oke, jadi ini bisa dicoret dengan itu. Lalu kita dapatkan ini, jadi M dikalikan A dikalikan S gitu ya, M dikalikan A dikalikan S. Nah, M dikalikan A, jadi massa dikalikan percepatan benda itu tentu adalah apa namanya gaya yang dikerjakan oleh benda itu. Jadi ini sama dengan ya delta T itu sama dengan F gaya itu dikalikan dengan S. Ya, gitu kira-kira ya ungkapannya. Nah, apa namanya kita dapatkan ungkapan ini. Ya, perubahan energi kinetik benda setelah benda itu bergeser sejauh S itu ternyata perkalian antara F dengan pergeseran itu ya. Perkalian antara besarnya gaya yang bekerja, resultan gaya yang bekerja pada benda itu ya dikalikan dengan pergeseran yang dialami oleh benda itu. Bisa saja misalnya Anda gaya F itu dibikin apa namanya menyerong gitu. Jadi misalnya
ya misalnya ke sana, misalnya F itu, ya, jadi misalnya ya F itu menarik balok itu dengan arah yang tidak apa namanya ya ke sana, misalnya ke arah ke sana gitu. Nah, situasinya akan berbeda nanti ya. Jadi kalau arah ke sana, geser ke sana, ya selama ini licin tidak ada persoalan dengan gaya ke atas itu. Jadi kalau ini tidak licin, maka nanti ada akibatnya, ada gesekan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ini licin, maka kemudian yang akan berperan hanya gaya yang ini. Jadi yang arahnya mendatar. Jadi F, misalnya sudut ini adalah theta begitu, F apa namanya kosinus theta ya. Nah, untuk kasus itu, kasus ini ya, nanti bisa ditunjukkan bahwa laju perubahan perubahan energi kinetik ya setelah bergeser itu adalah sama dengan F ya kosinus theta dikalikan dengan S. Ya, atau boleh dikatakan ini sama dengan dot produk antara F dengan vektor pergeseran ya S itu. Oke, jadi ini adalah laju perubahan energi kinetik benda itu gitu. Ya, itu contoh ya, contoh terkait dengan itu. Ya, setelah itu kita coba bicarakan satu contoh lagi ya. Jadi situasinya mirip ya. Saya punya balok ya di atas apa namanya tadi lantai ya. Nah, kebetulan lantai itu tidak licin ya, tidak licin. Artinya ada gesekan ya antara balok dengan lantai. Misalnya ya, jadi mulai titik A ini ya, titik A ini ya, itu balok nanti akan mengalami gesekan. Jadi ketika bergerak dari sini di sebelah kiri A, balok itu bergerak dengan kecepatan konstan V0 gitu. Ya. Nah, kemudian setelah melewati apa namanya titik A, itu balok ada gesekan, jadi muncul gaya gesek gitu, ya. Di sini ada gaya gesek, ya. Sehingga kecepatan tepat ketika berada di titik A itu tentu adalah apa namanya menjadi apa tepat di situ V0, tetap V0 ya. Ketika balok itu tepat di titik A itu, maka apa namanya kecepatannya V0 gitu. Tapi kemudian karena ada gesekan ya, jadi ini ya gaya gesek ini, karena ada gaya gesek itu Fs gitu ya, K ya, K ya, Fk ya karena kinetik ya, maka kemudian balok mengalami gesekan ya, sehingga kemudian pada suatu titik tertentu balok itu akan berhenti gitu, balok akan berhenti ya. Di sini V sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian apa namanya, tentu kita bisa menghitung ya berapa kecepatan saat T sama dengan 0 itu ya, kemudian berapa pergeseran ini ya, sehingga kemudian apa namanya kita bisa tentukan ya. Nah, kita lihat sekarang ya, jadi ini apa namanya perubahan energi kinetiknya ya, tentu saja sama dengan setengah ya mv kuadrat min setengah m V0 kuadrat begitu. Nah, V sama dengan 0, sehingga ini sama dengan min setengah ya M V0 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian apa namanya kita bisa menghitung tentu saja ya berdasarkan apa ini. Jadi A mestinya sama dengan percepatan itu sama dengan apa namanya setengah ya, sama dengan apa kecepatannya ya, tentu saja Fs, Fk maaf ya, dibagi dengan M gitu. Ini adalah apa namanya percepatan yang dialami oleh benda perlambatan ya, perlambatan. Jadi ini tandanya apa minus ya, minus karena gayanya ke kiri gitu ya. Makanya A sama dengan minus Fk per M gitu. Nah, situasinya mirip dengan apa yang kita bicarakan tadi. Ya, jadi apa namanya perubahan ini jadi V kuadrat minus V0 kuadrat ya, ya itu mestinya sama dengan apa namanya apa ini sama dengan 2 dikalikan S gitu ya, 2 dikalikan S dikalikan A itu ya, 2 dikalikan S dikalikan A.
ya. Good. Nah, kemudian ya, jadi 2 dikalikan S dikalikan A. Nah, itu kemudian dimasukkan juga ke dalam persamaan ini tadi. Di mana sekarang ini 0 gitu ya. Jadi V kuadrat. Jadi ini sama dengan minus V0 kuadrat gitu. Ya, jadi kalau dengan demikian maka kita dapatkan delta T, laju perubahan energi kinetik, itu sama dengan ini min setengah dikalikan M, ya, dikalikan dengan V0 kuadrat. Jadi ini sama dengan M gitu ya, dikalikan dengan ini ya, di 2 dengan setengah lenyap ya, lalu ada M tetap, jadi ada A ya, lalu ada S di situ ya. Nah, lihat di sini, lalu kita bisa tuliskan, jadi A itu sama dengan minus Fs Fk per M. Jadi ini sama dengan minus Fk ya, dikalikan dengan S gitu. Dimana S adalah ini jarak ya dari titik A sampai di sini ya, gitu kira-kira ya, sama dengan itu ya. Oke, ini sama dengan ini sekian, ini adalah S itu ya, ini sekian, ini S ya. Jadi ini tentu masih bisa ditulis ya, ini sama tadi ya, di delta T itu sama dengan Fk dikalikan S dikalikan dengan kosinus pi gitu, atau 180 derajat. Nah, ini masih bisa terus sebagai F, tentu saja dot S gitu. Ya, S-nya itu arahnya ke kanan, Fk itu arahnya ke kiri, ya, sehingga itu minus gitu. Ya, jadi mengalami penurunan karena ini minus ya. Jadi energi kinetik itu mengalami penurunan gitu, berkurang gitu. Dari tadi setengah mv0 kuadrat, setengah mv0 kuadrat menjadi 0 gitu, sehingga ini negatif ya, laju perubahannya atau perubahan energi kinetiknya minus ya, kurang dari 0, artinya berkurang gitu energi kinetiknya. Oke, ini contoh yang lain ya. Good. Nah ya, sekarang kita bicarakan kerja gitu ya, kerja. Jadi saya menggunakan istilah kerja, jadi mungkin yang lain di tempat lain ya, orang menggunakan istilah usaha ya. Saya hanya menerjemahkan langsung saja dari bahasa Inggris ya, bahasa Jerman, bahwa dalam ini saya terjemahnya adalah kerja gitu ya, kerja oleh sebuah gaya ya. Jadi saya akan coba kembali ke contoh tadi ya. Jadi balok yang ada di atas meja atau lantai yang licin ya. Oke, nah kemudian balok itu didorong ya oleh gaya luar sebesar F gitu ya, ke kanan gitu ya, sehingga kemudian dan pada saat didorong, di awal didorong itu berada pada posisi ini ya, dan kecepatannya saat itu adalah V0 gitu, seperti yang kita lakukan tadi ya. Kemudian sampai pada suatu titik ya, sejauh S dari tempat semula ya. Jadi misalnya suatu saat balok ada di sini. Nah, pada saat di sini ya, sejauh S gitu ya, tadi yang situasinya seperti itu ya, itu memiliki kecepatan V tadi ya, V pada saat S itu ya, V ya. Oke, nah tentu dorongan itu dilakukan terus ya, dorongan itu ya pada balok itu, jadi masanya M tadi bahasa itu. Nah tadi kita dapatkan bahwa ada perubahan energi kinetik gitu, dan perubahan energi kinetik itu ternyata dikaitkan tentu saja dengan F. Karena F itu adalah gaya, itu merupakan penyebab perubahan gerakan, penyebab perubahan kecepatan itu. Artinya kalau ada perubahan kecepatan, ada perubahan energi kinetik. Jadi perubahan energi kinetik itu disebabkan karena adanya perubahan kecepatan itu. Ya, sehingga kemudian di situ gaya berperan gitu. Ya, sehingga tadi terkait dengan bahwa perubahan energi kinetik ya, itu boleh dikatakan sama dengan gaya F itu ya dikalikan dengan S gitu ya. Nah, jadi situasinya gini. Jadi gaya itu ya bisa dikatakan selama ya bergerak, selama benda itu bergerak dari S sepanjang S itu, sepanjang lintasan sejauh S itu ya, gaya itu memberikan energi itu. Sehingga
memberikan suatu energi sehingga energi kinetik ya benda itu berubah ya sebesar ini. Itu. Oke. Jelas saya rasa ya. Jadi sepanjang pergeseran dari titik ini sejauh S sampai di sana ya, gaya itu mengakibatkan balok itu memiliki penambahan energi kinetik sebesar ini tadi. Ya, jadi seolah gaya itu dan memang begitu ya, gaya itu tentu bisa disimpulkan bahwa gaya itu memberikan suatu tambahan energi ya kepada balok itu sehingga muncul energi kinetik sebesar delta T yang sama dengan F dikalikan dengan delta S itu. Ya. Nah, sebaliknya situasi yang tadi ya, ketika kita bicara tentang gesekan tadi ya, jadi misalnya pada saat tertentu balok ada di sini ya. Ya. Jadi mulai titik A ini ya, titik sini ya, itu balok mengalami gesekan. Ya, jadi sini di sebelah kiri itu balok lantainya licin ya, sehingga kecepatan awalnya masuk ke wilayah itu adalah V0. Nah, kemudian setelah bergeser sejauh delta S, sejauh S tadi ya, kemudian balok itu berhenti gitu, balok berhenti. Ya, jadi sejauh itu ya. Oke, jadi sekian sampai sini itu S gitu. Ya, mirip dengan itu, hanya sekarang balok berhenti gitu ya. Kalau di sana balok bertambah cepat, ya. Kalau di sini balok berkurang kecepatannya sehingga di sini V itu sama dengan 0. Nah, tadi kita lihat karena masuk di situ nanti ada gesekan, gaya gesek, gitu ya. Jadi delta T, ya, itu sama dengan minus, ya, F, ya, dikalikan dengan S gitu, ya. Atau ditulis sebagai F, ya, K dot S. Ya, ini kurang dari 0 gitu. Ya, berkurang kinetiknya. Nah, kita lihat di sini gaya gesek, ya, gaya gesek yang dilakukan ya, terjadi antara balok dengan permukaan lantai itu menyebabkan energi kinetiknya berkurang gitu, ya. Di situ boleh dikatakan bahwa energi kinetik balok itu diambil seolah gitu ya oleh gaya gesek itu. Ya, energi kinetiknya diambil oleh gaya gesek itu sehingga energi kinetik balok itu berkurang, ya, dan akhirnya tadi berhenti 0 itu tadi, ya. Oke, dalam dua peristiwa ini ya kita lihat bahwa ada gaya yang menambahkan energi kinetik pada balok, ada gaya yang mengambil energi kinetik dari balok itu. Nah, situasinya juga akan sama misalnya begini, gaya F ini untuk kasus yang di kiri ini misalnya gaya F itu dilakukan dari sini, arahnya berlawanan gitu, ya. Jadi saya gambar di sini ya. Jadi situasinya hampir sama ya. Oke. Jadi misalnya pada awal ini kecepatan balok itu V gitu, V0 gitu seperti tadi ya, seperti di atas itu V0 ya. Nah, kemudian ya ketika sampai titik tertentu itu balok didorong ya dengan arah berlawanan dengan arah kecepatan V0 itu ya, sehingga kemudian tentu saja pada suatu titik tertentu kalau gaya itu dilakukan terus menerus maka balok itu akan berhenti di suatu titik ya, misalnya sejauh S tadi ya, dari sini sampai sini sejauh S juga ya. Tadi ini V sama dengan 0. Nah, di sini tentu saja sama situasinya ya, jadi bahwa delta T ya itu sama dengan F dot S ya, lalu ini kurang dari 0 gitu ya. Jadi ada pengurangan energi kinetik, jadi energi kinetik balok itu berkurang ya, karena bergesernya gaya itu. Jadi gaya itu seolah mengambil, ya memang begitu, jadi gaya itu mengambil energi kinetik ya balok itu sehingga balok berhenti gitu ya, atau berkurang energi kinetiknya sebesar ini delta T ya itu. Nah, dalam dua situasi ini kita lihat bahwa energi gaya yang bekerja pada balok itu ya, yang pertama menambahkan energi kinetik ya, yang kedua ini mengurangi energi kinetik ya. Oke, nah yang dimaksud dengan kerja oleh gaya F
pada benda itu, pada balok itu adalah energi energi kinetik ya dalam hal ini yang diberikan atau diambil ya dari balok itu. Ya, jadi energi kinetik kerja yang dilakukan oleh gaya itu adalah energi yang dipindahkan entah dari mana oleh gaya itu pada balok, ya, atau energi yang diambil dari balok itu oleh gaya itu, ya. Oke, jadi dalam hal ini energi yang diberikan oleh gaya F itu sebesar perubahan energi kinetiknya, ya. Kemudian sama saja di sini energi yang diambil oleh balok oleh gaya, ya, yang bekerja pada balok itu dari balok itu sama dengan pengurangan energi kinetiknya, ya. Nah, itulah disebut sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya itu, ya. Kita lihat di sini ketika gaya itu menambahkan energi kinetik, ya, gaya yang bekerja pada balok itu menambahkan energi kinetik, maka dikatakan kerjanya positif gitu. Kenapa? Karena baloknya bertambah, balok mengalami pertambahan energi kinetik. Sementara di bagian ini, ya, di contoh yang ini, gaya itu mengurangi energi kinetik. Gaya itu memindahkan energi kinetik dari balok itu keluar, gitu, ya, keluar gitu, ya, sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya pada kasus kedua ini dikatakan kerjanya negatif, gitu, ya, karena gaya itu memindahkan energi kinetik dari benda keluar, gitu, sehingga benda berkurang energi kinetiknya sehingga menjadi nol kecepatannya atau energi kinetiknya nol itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya kerja. Jadi oleh karena itu dalam kasus ini, ya, maka perubahan energi kinetik itu sama dengan kerja, ya, saya sebut pakai W gitu, ya, kerja, ya, nanti disingkat W, work, ya, work gitu. Nah, sama, jadi di sini juga jadi bahwa ini sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya itu, negatif tapi, karena apa? Karena kerjanya negatif, ya, karena apa? Karena gaya itu bekerja pada balok itu mengurangi, ya, memindahkan energi kinetik dari balok itu keluar. Oke, ya, jadi sekarang kita jawab, ya. Jadi apa itu energi? Tadi sudah saya sampaikan. Lalu apa itu kerja? Kerja adalah energi, ya, energi yang dipindahkan oleh gaya, ya, kerja yang dilakukan oleh gaya adalah energi yang dipindahkan oleh gaya, ya, ke dalam benda atau balok atau sistem, atau yang diambil dari sistem itu keluar oleh gaya itu, ya. Kerja itu dikatakan positif jika, ya, kerja yang dilakukan oleh gaya itu dikatakan positif apabila kerja itu gaya itu menambahkan, ya, memindahkan energi ke dalam sistem. Nah, kemudian kerja yang dilakukan oleh gaya itu pada sistem dikatakan negatif itu jika gaya itu mengambil atau memindahkan energi dari sistem itu keluar, gitu, ya. Oke, nah, jadi terlihat di situ bahwa gaya itu sama dengan ini, ya, kerja itu sama dengan dot product F dikalikan dengan antara F dan S. Ini situasi ketika gaya itu konstan, gitu, ya, gaya itu konstan. Nanti kita bicarakan ketika gaya tidak konstan. Ini juga begitu, ketika gaya itu konstan maka kerja yang dilakukan oleh gaya itu adalah dot product antara gaya dengan pergeseran yang terjadi, gitu, ya. Nah, bagaimana situasi di sini, gitu? Ya sama. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya gesek itu sama dengan dot product antara F dengan pergeseran itu, ya, besaran skalar, ya, karena itu energi, ya, ya. Oke. Nah, tetapi situasinya begini, kalau ditanya sekarang berapa energi yang dipindahkan oleh energi, ya, yang yang keluar dari balok itu. Nah, energi yang keluar dari balok tentu saja tidak sama dengan kerja ini. Jadi energi yang keluar itu yang sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya gesek itu dalam kasus ini adalah perubahan energi kinetik itu. Ya, jadi itu kerja yang dilakukan oleh gaya gesek itu. Ya, negatif, ya, itu. Tetapi energi yang dipindahkan, ya, dari balok tentu tidak sama dengan kerja ini. Kenapa? Untuk kasus yang di sini ada gesekan, ya, ada gesekan.
Nah, gesekan antara balok dengan permukaan lantai itu ya mengakibatkan kenaikan temperatur. Ya, di sini akan ada kenaikan temperatur baik pada lantai itu maupun pada permukaan balok, ya, terutama di bagian permukaan bawah yang nempel pada lantai itu. Nah, artinya apa? Kalau di sini ada mengalami kenaikan temperatur, maka ada energi yang dimasukkan kembali berupa energi kalor itu, berupa kalor. Ya, karena ada kenaikan temperatur, maka akan ada perubahan energi, perubahan kalor atau energi bahang tadi ya pada balok itu. Ya, jadi artinya energi kinetik yang diambil dari balok keluar itu tidak dibawa keluar semuanya, tapi masih ada yang dikembalikan kepada balok itu. Nah, situasi semacam itu dikatakan ada disipasi tenaga gitu, ada disipasi energi. Ya, tetapi tetap saja bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya gesek ya itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu. Meskipun energi yang dikeluarkan, diambil oleh gaya FK itu sebagian dikembalikan lagi ke dalam balok, tetapi tidak berupa energi kinetik, tapi berupa energi kalor tadi atau bahang gitu ya. Nah, ini sistem dengan disipasi ya. Tapi sekali lagi bahwa kerja yang dilakukan oleh energi gaya gesek itu sama dengan perubahan energi potensialnya ya. Ini kurang dari 0 sebab gaya gesek mengambil energi kinetik dari balok itu dikeluarkan sehingga balok itu kemudian berhenti ya, memiliki energi kinetik 0 gitu. Ya, dari setengah mv0 kuadrat menjadi 0 gitu. Oke, nah itu tentang kerja ya, kerja yang dilakukan oleh suatu gaya ya, sama dengan ini tadi. Nah, secara umum tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu kalau ya seperti yang tadi, sebuah benda ya bergerak sepanjang suatu lintasan gitu ya, misalnya ya, jadi pada satu titik tertentu ya, di sini misalnya benda itu lalu ada gaya ya senilai sigma F gitu bekerja pada benda itu. Nah, pada saat lalu ada pergeseran ya sejauh dr gitu ya, sejauh dr. Benda lalu ada di sini misalnya ya. Oke, nah ketika di bagian ini ya, ketika di sini benda itu memiliki energi kinetik T gitu. Nah, di sini memiliki energi kinetik sebesar delta T ya, delta T plus delta T ya, T plus delta T ya. Nah, oleh karena itu kerja yang dilakukan oleh gaya sigma F itu ya, ketika benda bergeser sejauh delta dr ya, maka ini dt ya, maaf ya, dt ya, maka kerjanya sebesar dt itu. Jadi dt ya itu sama dengan V ya, dalam ini karena dt tadi sama dengan apa tadi, sigma F, ini saya katakan dv aja, dv gitu ya, sigma F ya, maka di dot produk dengan dr itu ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya sigma F ya untuk membawa benda, ketika benda itu bergerak ya, bergeser sejauh dr itu sama dengan dv, yakni itu sama dengan sigma F dot dr ya. Sigma F adalah gaya total yang bekerja pada benda itu ya. Nah, kemudian dt ya, itu semuanya sama dengan dt gitu. Dt adalah perubahan energi kinetik benda itu ketika bergeser sejauh dr gitu ya. Nah, tetapi harus diperhatikan di sini ya, perhatikan di sini sebagai contoh, misalnya untuk kasus ini misalnya sigma F itu misalnya ya, itu sama dengan F1 ditambah dengan F2 gitu misalnya ya, ditambah terus sampai dengan Fn misalnya ya, Fn gitu. Jadi ada n buah gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, oleh karena itu kerja yang dilakukan oleh atau laju perubahan energi kinetik ya benda itu mestinya sama dengan ini tadi ya, sama dengan sigma F ya dot dr ya, karena sigma F sama dengan jumlahan ini, maka ini sama dengan ini, jadi F1 ditambah F2
ditambah terus sampai dengan Fn gitu. Ya, lalu dot dengan dr. Nah, ini mestinya sama dengan apa namanya F1 dot dr ditambah F2 dot dr ya, ditambah terus nanti sampai dengan apa namanya Fn dot dr. Oke. Nah, ini kemudian sama dengan F1.dr itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya F1. Ya, ketika benda itu bergeser jauh dr itu. Jadi saya tulis sebagai dw1 misalnya. Kerja yang dilakukan oleh gaya F1. Kemudian dw2 ya. Ini adalah kerja yang dilakukan oleh F2. Dan seterusnya ya, nanti sampai dengan dwn itu, kerja yang dilakukan oleh gaya Fn gitu. Nah, harap hati-hati di sini bahwa tentu saja dw1 tidak akan sama dengan dt gitu. Ya, jadi meskipun dw1 berkontribusi ya menyebabkan ini tadi nilai dt itu, jadi berkontribusi pada nilai perubahan energi kinetik sebesar dt itu dw1. Ya, yang sama dengan dt adalah total. Kerja yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda itu. Ini yang penting yang harus dicatat. Ya, perubahan energi kinetik benda ya itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda itu. Nah, tentu saja masing-masing gaya itu mengerjakan kerjanya masing-masing. Ya, ini sebesar ini tadi dw1, dw2, dw3 dan seterusnya sampai dwn. Nah, jumlahan itu semua itu sama dengan dw, kerja yang dilakukan oleh gaya total tadi. Ya, oke. Nah, itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kemudian berapa kerja yang dilakukan oleh misalnya sebagai contoh ya oleh gaya total itu dalam membawa benda dari titik A misalnya sampai dengan titik B yang ada di sana gitu misalnya. Ya, bagaimana cara mendapatkan itu semua gitu. Nah, sekarang waktunya untuk membicarakan itu ya. Oke, kita putar balik dulu ya papan tulis ya. Nah, caranya begini ya, untuk mendapatkan kerja yang dilakukan oleh gaya total itu sepanjang lintasan itu, atau mungkin nanti bisa juga kerja yang dilakukan oleh masing-masing gaya itu, bisa juga seperti itu ya. Nah, gini caranya. Jadi misalnya ini lintasan itu tadi ya, dan lintasan itu dari A misalnya ya, ini posisinya adalah RA begitu ya, RA. Kemudian ini titik pangkalnya misalnya ya. Jadi kemudian ini vektor posisi titik B gitu. Jadi RB gitu misalnya. Nah, kita benda itu bergerak oleh karena kerja gaya ini tadi ya, sehingga bergeser menyusuri lintasan itu. Ya, oke. Good. Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah kita memotong-motong ya segmen ini, lintasan itu ya, dipotong-potong gitu ya. Jadi bergeser terjadi segmen-segmen pergeseran ya. Oke, misalnya ini mulai dari delta ya, delta R1, ini delta R2 terus ya sampai dengan nanti di sini ya ada misalnya delta Rn misalnya, N besar. Oke, nah sebagai contoh misalnya di sini delta Ri di situ ya, itu delta Ri. Nah, kita sekarang bicarakan kerja yang dilakukan oleh gaya total itu dalam membawa partikel atau benda dari sini, titik ini, bergeser jauh ini sampai di sini. Bergeser sejauh delta Ri itu. Nah, tentu saja delta V, kerja yang dilakukan oleh gaya total ya dalam membawa benda dari titik ini ke sini, bergeser jauh delta Ri itu tentu saja adalah sama dengan F, nilai F ya di titik ini tadi, di titik di tengah ini ya, katakanlah ya di tengah ini ya, misalnya di tengah itu memiliki vektor Ri gitu ya, Ri ya. Jadi nilai F di titik Ri itu ya, karena gaya F, sigma F itu berubah ya sepanjang lintasan itu misalnya ya, maka ini adalah nilai sigma F itu di titik yang posisinya adalah Ri ya, ini titik tengah dari segmen delta Ri tadi ya,
tengah dari delta R itu. Dot dengan delta RI gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kerja yang dilakukan oleh sigma F RI itu untuk membawa benda bergeser ya dari sini ya menuju ke sana. Oke, itu. Ya, oleh karena itu kemudian kalau benda itu bergeser dari titik RA menuju RB, ya, maka kerja yang dilakukan oleh gaya itu menyusuri sepanjang lintasan itu tentu akan sama dengan ya saya tulis W ya dari A menuju B gitu ya, dari A menuju B, dari RA menuju RB atau itu juga boleh. Itu kira-kira ya itu akan sama dengan jumlah ini tadi. Jadi ini delta WI saya tulis ya. Delta W1 yakni kerja yang dilakukan oleh gaya sigma F itu untuk menggeser benda dari bergeser jauh delta R1 ini ya, lalu ditambah dengan delta W2 ini kerja yang dilakukan oleh gaya FR2 untuk menggeser benda sejauh delta R2 itu dan seterusnya ya, ini sama delta W3 sampai dengan delta WN gitu. Oke. Ya, nah ini tentu akan sama dengan ya semua itu akan sama dengan ini sigma I gitu ya, sigma I delta WI gitu. Nah ini bisa ditulis lebih jauh sama dengan sigma I ya tadi ya sigma F ya pada titik RI ya lalu dot dengan delta RI gitu. Ya, jadi kerja yang dilakukan oleh gaya itu untuk bergerak dari A menuju B menyusuri lintasan itu adalah jumlahan ini. Ya, kira-kira akan sama dengan kira-kira ya. Jadi saya katakan kira-kira ya, kira-kira sama dengan itu. Nah, kok kira-kira? Ya karena kemudian kita memotong segmen itu tadi sehingga kemudian kita paksa bahwa sebenarnya nilainya berubah. Jadi nilai untuk bergeser ini gaya itu sigma F itu bergeser dari sini sejauh delta R itu kan berubah sepanjang lintasan, sepanjang itu ya vektor delta R itu kan berubah. Tapi kita anggap nilainya sama dengan titik tengahnya itu. Itu sudah suatu anggapan. Sehingga kemudian betul kalau ini kira-kira ya sama dengan jumlahan itu. Nah, tentu saja semakin kecil segmen yang kita lakukan, segmentasi yang kita semakin halus ya segmentasi yang kita lakukan. Artinya semakin banyak segmen n menuju infinite atau delta RI itu menuju 0 gitu, maka itu akan nilai kerjanya akan sama dengan ketika itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya untuk membawa benda dari A menuju B itu sama dengan limit n menuju infinite ya dari jumlah ini tadi. Jadi sigma I dari 1 sampai dengan n ini tadi ya sigma F ya pada titik RI ya dot dengan delta RI gitu ya. Atau ini akan sama dengan ini. Jadi W dari A menuju B kerja yang dilakukan oleh medan atau oleh gaya tadi untuk membawa benda dari titik A sampai dengan titik B itu akan sama dengan limit ini delta RI ya, delta RI itu menuju 0 gitu. Besarnya segmen itu menuju 0. Segmentasinya semakin halus ya, itu sama. Jadi sigma I ya sigma F RI ya, RI dikalikan dengan dot dengan delta RI gitu. Nah ini kemudian kita akan tuliskan sebagai integral ya dari RA sampai dengan RB, ini vektor ya, sigma F ya R sebagai fungsi posisi ya, semuanya dot produk dengan dr gitu. Nah ini kerja yang dilakukan oleh gaya ya untuk membawa partikel dari titik A menuju titik B. Gaya total ya, gaya total. Nah ini masih bisa ditulis tentu saja ya, jadi bisa ditulis ya sebagai contoh ini tadi
ya, masih bisa. Sigma F ini, RI itu bisa ditulis misalnya itu jumlah dari F, ya, 1R ditambah F 2R gitu ya, sampai dengan misalnya F R jangan N ya, misalnya apa namanya, ini N kecil aja ya, N kecil, ini N kecil, bukan N besar ya, N kecil, jadi N kecil, ini N kecil ya, N ya, sebagai fungsi R gitu ya. Ini kira-kira jadi gaya kerja yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda itu ya, untuk membawa benda itu dari A menuju ke B. Nah, ini tentu saja sama dengan perubahan energi kinetik ya, jadi akan sama dengan delta T ya, selisih antara energi kinetik di titik A sampai dengan di titik B gitu ya, itu ya, secara umum seperti itu. Nah, mungkin contoh akan membantu kita untuk memahami itu semua ya. Oke, sekarang contoh ya, sini ya. Contoh ya. Ya. Contohnya begini ya. Contohnya begini. Apa namanya? Kita bicara tentang gaya gravitasi Newton. Meskipun nanti kita akan bicarakan lebih detail, tapi sekarang coba kita lihat itu ya. Jadi sebuah benda bermasa M ya. M besar kita letakkan di suatu titik fix gitu ya. Kemudian apa namanya, sebuah benda kecil ya, bermasa M kecil gitu, berada pada titik ya, jauhnya kira-kira sama dengan R0 gitu ya, R0. Jadi jarak antara M dengan titik pusat dari M itu R0. Awalnya di situ. Oke. Nah, kemudian benda itu dibawa bergeser, apa namanya ya, dibawa bergeser ya, sehingga benda itu kemudian menjauh gitu, jadi menjauh ya, menjauh ya, sehingga jarak apa namanya dari pusat M besar ke titik benda M itu adalah R gitu, R gitu. Jadi dari sini ya sampai sini itu R ya. Situasinya seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita tahu bahwa kalau benda itu ya pada suatu saat ya di sini jaraknya R aksen misalnya, maka benda yang di sini itu akan menderita gaya gravitasi F ya, yang besarnya saja ya, besarnya sama dengan G, tetapan gravitasi universal ya, kemudian dikalikan dengan massa M, massa benda yang ada di pusat tadi, ada di pangkal tadi, dikalikan dengan M kecil, massa benda yang dibawa bergerak itu, dibagi dengan R kuadrat gitu. Arahnya kemana? Arahnya ke sana, jadi menuju ke pusat M ya, benda itu akan mengalami gaya ini, F ini tadi ya, jadi F ini ya arahnya ke sana gitu. Oke, nah kemudian ditanyakan berapa apa namanya kerja yang dilakukan oleh gaya F itu ya, ketika benda itu bergerak dari sini ke sana. Nah tentu ini tidak akan sama dengan perubahan energi kinetik dalam kasus ini. Kenapa? Karena tentu saja kalau benda itu dibawa ke sana bergerak ya, sehingga menjauh, tentu akan ada gaya lain yang bekerja pada benda itu, yang membawa benda itu ya, sehingga kemudian benda itu bergerak dari sini ke sana. Tetapi tentu saja karena gaya F itu bekerja pada benda, maka akan ada kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi tadi ya, F itu gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya, jadi apa namanya kerja yang dilakukan oleh apa namanya gaya gravitasi itu ya, mulai dari R0 sampai dengan R gitu ya, itu mestinya sama dengan ini tadi, menurut apa yang kita bicarakan tadi, kita tulis dulu seperti ini ya, kita tulis dulu seperti itu, integral ya dari R0, posisi yang ditunjukkan R0 menuju R gitu ya, dot produk antara gaya ini
gravitasi itu dengan dr. Nah, kebetulan dr itu sepanjang lintasan itu menjauh dari pusat. R-nya itu menjauh dari pusat. Ya, kemudian F-nya itu menuju ke pusat begitu. Itu yang memudahkan kita, ya. Sehingga kemudian ini semuanya bisa dituliskan sebagai ini integral R0 ya menuju R, ya. Oke. F itu langsung aja karena ini dikalikan muncul minus ya di sana karena berlawanan tadi, maka nanti besarnya F yaitu G dikalikan M kecil ya, kemudian dibagi dengan apa namanya R kuadrat ya dikalikan dr. Oke. Nah, untungnya begini, untungnya bahwa apa namanya ini R aksen ya, jadi saya ganti karena ini integral, ini harus diganti dengan R aksen ya, nggak masalah ya, nanti nggak masalah ya hasilnya. Kenapa? R ini digunakan untuk batas sekarang ya. Oke, ini harus kita kasih tanda minus. Kenapa? Karena dot produk antara F dengan R. F ini menuju ke pusat benda M itu, besar itu. Sementara dr itu menjauh dari pusat itu. Sehingga dot produk antara F dan dr itu mesti harus dikalikan besarnya F, besarnya dr, dikalikan dengan kosinus 180 derajat. Minus gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini kalau diintegralkan, kita lihat bahwa minus G M besar, M itu tetapan, ya, integral R0 sampai dengan R, gitu ya, seper R aksen, ini saya ganti dengan apa namanya, R aksen pangkat minus 2, ya, saya tarik ke atas, dr aksen gitu. Nah, ini sama dengan minus G M besar, M kecil. Nah, ini, jadi ini mestinya adalah apa? Minus 2, ya, diintegralkan ya. Jadi nanti ingat ya, ini sama dengan minus 2, ya, ditambah 1, gitu. Lalu R aksen pangkat minus 2 ditambah 1, gitu. Ya, diintegralkan ditambah ya. Oke, ya. Itu. Ya, dari R0 sampai dengan R gitu. Ya, sehingga kemudian semuanya akan sama dengan minus G dikalikan M kecil ya, lalu dikalikan ini ya. Jadi apa namanya? Apa ini? Min 2 plus 1 ya, min 1 ya, minus gitu. Ya, jadi min, kemudian ini minus 2 plus 1 ya, min 1. Jadi seper R aksen gitu ya. Ini dihitung dari R0 sampai dengan R. Jadi sama dengan minus G M kecil gitu dikalikan dengan ini. Jadi masukkan R, jadi min seper R aksen minus ya. Minus ini minus per R. Jadi plus seper R0. Ya, itu. Ya, jadi apa namanya minus ya R aksen diganti dengan R, yang nggak pakai R aksen ya. Jadi R masukkan lalu ditambah dengan harusnya minus ya, minus seper minus per R0 gitu, jadi plus ya. Tapi dikalikan dengan minus ini, jadi hasilnya adalah G M kecil ya dikalikan dengan seper R minus seper R0 ya, begitu. Oke, ini apa namanya kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang diakibatkan oleh M itu. Jadi nanti kita akan bicarakan lebih detail ya. Ya, ini contoh ya, contoh gaya yang berubah terhadap posisi gitu ya. Sehingga gaya itu tidak konstan ya, tidak konstan, dan kerja yang dilakukan otomatis tidak seperti yang tadi kasus balok-balok tadi. Ya, orang harus melibatkan tadi pergeseran, ada segmentasi, ya, kemudian segmentasinya diperkecil ya, atau muncul konsep integral tadi. Nah, ini saya ambil contoh sederhana ya, di mana lintasannya itu garis lurus, ya, gitu ya, sehingga kemudian integralnya menjadi mudah. Tapi secara umum ini tadi yang saya ceritakan. Jadi lintasannya tidak harus berupa garis lurus gitu ya, tapi bisa sembarang gitu. Oke, itu ya. Good. Ya.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi apa namanya, kerja yang dilakukan oleh gaya, ya, di mana bisa jadi besarnya arah gaya itu berubah, kemudian lintasan juga menentukan. Ya, sehingga tadi saya katakan bahwa kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya, ya, itu sama dengan integral. Ya, jadi saya tulis tadi R1 RA, ya, sampai dengan RB gitu. Ya. Sigma F, ya, gaya total yang bekerja pada benda itu, ya, dot dengan DR. Hati-hati di sini bahwa ini bergantung pada lintasan, ya, secara umum, ya, bergantung, ya, pada lintasan, ya. Jadi yang saya contohkan tadi, ya, misalnya tadi, ya, lintasnya berupa ini tadi, ya, dari titik yang namanya A, yang posisi RA gitu, ya, tadi, ya, menuju ke titik di sini, ya, jadi titik B yang posisinya, vektor posisinya adalah RB gitu. Oke, nah kemudian sekali lagi bahwa hasil kerja itu yang dilakukan oleh gaya sigma F itu akan bergantung pada lintasan yang dipilih, ya, meskipun apa namanya titik ujung, ya, titik ujung kedua lintasan itu apa namanya sama, ya, tapi kalau lintasannya berbeda, ya, kemudian otomatis gaya F ini, sigma F ini sebagai fungsi apa namanya posisi, ya, itu juga akan memiliki nilai yang berbeda, sehingga secara umum, ya, kerja yang dilakukan oleh sebuah medan gaya, orang punya medan gaya, jadi gaya yang berubah-ubah bergantung pada posisi, ya. Orang mengatakan ini sebagai medan gaya, ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu bergantung pada lintasan yang dipilih. Meskipun titik ujung, ya, dari lintasan itu sama, tapi kalau lintasannya itu berbeda, maka secara umum kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu akan berbeda gitu, ya. Jadi bergantung pada lintasan gitu. Ya, secara umum seperti itu. Nah, nanti akan ada medan gaya yang spesial, khas gitu. Yakni medan gaya yang apa namanya, kerjanya itu tidak bergantung pada lintasan. Ya, jadi ada, ya, medan gaya, ya, yang apa namanya, kerjanya, ya, itu tidak bergantung pada lintasan, tidak bergantung pada lintasan, ya, ya, melainkan, ya, hanya, ya, bergantung pada, ya, titik-titik ujung, titik ujung. Ya, dalam ini adalah titik A dan titik B gitu, ya. Oke, itu kira-kira. Nah, medan gaya yang apa namanya memiliki sifat seperti ini, ya, itu disebut sebagai medan gaya yang konservatif itu. Jadi medan gaya yang konservatif, ya, kalau diterjemahkan lestari gitu. Ya, saya tidak akan menggunakan istilah apa namanya kekal, karena kekal itu akan selamanya gitu, tidak ada akhirnya. Jadi kekal itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris eternal, ya, bukan conserve gitu, ya, eternal. Dalam bahasa Jerman itu ewig gitu. Jadi selamanya, tidak ada akhirnya, itu namanya kekal. Nah, tetapi dalam hal ini tidak. Jadi istilahnya lestari atau konservatif, ya. Itu istilah yang saya rasa lebih tepat itu. Karena nanti kalau ada suatu apa namanya syarat tertentu yang muncul, maka tidak lagi konservatif gitu, ya. Itu karena itu tadi. Jadi maka saya menggunakan istilah lestari, bukan kekal gitu. Ya, maka nanti kalau kita bicara hukum kelestarian energi mekanik, konservasi energi mekanik gitu, maka saya menggunakan hukum kelestarian energi mekanik, ya, dalam hal ini, ya. Oke. Nah, itu tentang istilah, ya. Saya menggunakan lestari atau konservatif itu, ya, nanti. Good. Nah, jadi ada medan gaya yang sifatnya lestari atau konservatif.
yakni medan gaya yang kerjanya itu tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya bergantung pada titik ujung saja begitu. Ya, sehingga kalau ya jika ya F ya itu adalah medan gaya konservatif, medan gaya konservatif gitu ya, maka ini ya, maka kerja oleh F itu ya, misalnya dari titik A menuju ke titik B begitu ya. Ya, tentu ini sama dengan integral ya dari RA menuju RB ya, melewati sembarang lintasan, karena sekali lagi bahwa F, kerja yang dilakukan oleh F itu tidak bergantung pada lintasan yang dipilih. Jadi F dot dr gitu ya, begitu ya. Nah, biar lengkap maka ini F itu bergantung pada posisi karena medan gaya dot dr, dan ini tidak bergantung pada lintasan yang dipilih. Oleh karena itu tetapi hanya bergantung pada R dan B ya. Jadi maka ini saya tuliskan ya, tidak ya bergantung pada lintasan ya, pada lintasan ya, melainkan ya hanya bergantung ya pada titik RA dan titik RB gitu ya, gitu. Nah, oleh karena itu tentu akan kita temukan suatu fungsi skalar ya. Jadi oleh karena itu kan ada fungsi skalar, saya sebut U sebagai fungsi R ya, sedemikian ya, sehingga ini berlaku ya, sebentar, sehingga berlaku ini. Jadi V, kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu dari titik A menuju titik B itu sama dengan itu tadi, integral RA menuju RB itu ya, F R ya dot dr ya, itu akan sama dengan ini, selisih antara U pada titik RA ya, dikurangi dengan U pada titik RB ya, ini. Oke, jadi kita bisa menemukan suatu fungsi yang bernilai skalar ya, atau orang menyebutnya medan skalar ya, atau besaran skalar yang bergantung pada posisi, yakni U ya, yang hanya sedemikian sehingga kerja yang dilakukan oleh medan gaya konservatif F itu sama dengan URA. Jadi kerja yang dilakukan oleh medan gaya konservatif itu dari RA menuju RB, tentu saja melewati sembarang lintasan, itu sama dengan nilai U di titik RA dikurangi nilai U di titik RB. Ya, sehingga kemudian ini akan sama dengan minus delta U. Nah, U itu kita akan sebut sebagai energi potensial. Ya, energi potensial. Ya, terkait dengan medan gaya itu. Ya, jadi oke, saya tulis lebih lengkap di sini ya. Jadi U disebut Ya, energi potensial. Ya, jadi U sebagai fungsi R ya itu disebut energi potensial ya, terkait dengan ya medan gaya yang konservatif tersebut. F itu ya dalam hal ini ya tersebut. Ya, itu ya. Jadi di sini kemudian kita dapatkan konsep energi potensial ya. Jadi
suatu besaran yang bergantung pada posisi, orang itu sebagai medan skalar, ya, yang sedemikian sehingga kerja yang dilakukan oleh medan gaya yang konservatif itu dari RA sampai dengan RB itu sama dengan ini tadi, URA minus URB atau minus delta U, ya. Oke, jadi kerja yang dilakukan oleh medan gaya yang konservatif itu sama dengan minus dari perubahan energi potensial gitu. Oke. Cukup jelas ya, saya rasa ini. Nah, sehingga kemudian sekarang kita bisa dapatkan ungkapan yang menarik, ya. Ungkapan yang menarik, ya, di sini. Ingat ya, sekali lagi bahwa munculnya konsep energi potensial itu hanya ketika kita bicara medan gaya yang konservatif atau lestari. Yakni medan gaya yang kerjanya itu tidak bergantung pada lintasan yang dipilih, hanya bergantung pada titik-titik ujung dari lintasan itu. Itu saya rasa ya. Jadi ini harus hati-hati sehingga kemudian nanti jangan sampai ada yang bertanya ya, energi potensial yang terkait dengan gaya dorong lengan gitu ya, nggak ada gitu, karena gaya dorong lengan itu bukan merupakan energi, bukan merupakan medan gaya yang konservatif gitu ya, sehingga tidak akan ada konsep potensial di situ ya. Oke, nah sekarang menariknya di sini, jadi ternyata kerja ya untuk membawa benda dari RA ya titik A ya menuju titik B itu sama dengan minus ya delta U. Jadi minus perubahan energi potensial. Oke. Ya, artinya delta U adalah selisih energi potensial B ya dikurangi dengan energi potensial di A gitu. Minusnya. Nah, tadi ketika kita bicara tentang energi kinetik, kerja yang dilakukan oleh gaya itu ternyata sama, suatu gaya pada suatu benda itu ternyata sama dengan apa tadi? Gaya itu mengubah energi kinetik gitu. Jadi sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi kita bisa, ini ternyata sama dengan delta T gitu. Nah, dari situ kita dapatkan apa? Ya, dari sini kita dapatkan ya delta U ya ditambah dengan delta T sama dengan 0 gitu. Ya, delta U ditambah dengan delta T sama dengan 0. Ya, jadi delta U-nya saya pindah ke sana ya, jadi 0 kan gitu. Good. Sekarang kita lihat U ditambah T sama dengan 0. Atau ya biasa orang tulisan gini ya, delta ditukar. Jadi energi kinetiknya ditaruh di depan ya, ditambah dengan U. Nah, ini sama dengan 0. Apa ini? Ya, energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya, sebuah sistem itu disebut sebagai energi mekanik gitu. Jadi ini adalah energi mekanik. Ya, kita lihat di situ. Ternyata perubahan energi mekanik itu 0 gitu. Artinya apa? Energi mekanik itu lestari gitu. Jadi dari sini menunjukkan bahwa energi mekanik itu lestari atau konservatif ya. Lestari aja ya, lestari. Ya, gitu. Nah, inilah disebut sebagai hukum kelestarian atau konservasi energi mekanik ya. Nah, ingat ya, di sini hanya berlaku tentu saja ketika gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya yang lestari ya. Jadi kalau gaya itu tidak lestari, tidak konservatif, maka tentu hukum kelestarian energi mekanik ini tidak berlaku gitu. Ya, jadi jumlahan antara energi potensial dan energi kinetik sistem yang konservatif semacam itu tidak berubah ya, tidak berubah. Nah, kelestarian ini tentu saja dengan istilah kelestarian itu misalnya ya bahwa energi mekanik itu tidak lagi lestari, misalnya apa? Pada sistem itu bekerja gaya luar gitu. Ya, maka kemudian sistem itu tidak lagi lestari gitu. Kenapa? Karena ada gangguan dari luar. Ya, mirip kalau kita bicara tentang hukum tentang kelestarian alam gitu ya. Jadi hutan yang dijaga kelestariannya kemudian tentu saja tidak selamanya lestari gitu. Tidak selamanya lestari, tetapi pada suatu saat ketika ada tangan-tangan jahil ya ketamaan dari orang, kemudian dia tanpa perhitungan yang mendalam gitu, kemudian membabat hutan itu atau membangun hal-hal yang tidak
membuat hutan itu tidak lagi lestari gitu. Jadi artinya tidak lagi lestari. Kenapa? Karena ada pengaruh luar yang mengganggu kelestarian itu. Nah, coba bandingkan dengan istilah kekal itu. Jadi kekal itu ada selamanya tanpa akhir gitu. Ya, itu persoalannya. Sehingga kemudian saya menggunakan istilah lestari karena ini memang berkaitan dengan tadi bahwa ketika ada suatu efek luar ya dari sistem itu, kemudian kelestariannya berhenti gitu. Ya, itu kira-kira ya. Oke, nah itu kita sampai pada hukum kelestarian atau konservasi energi mekanik gitu. Jadi kalau pada suatu sistem itu bekerja medan gaya yang konservatif atau lestari, maka energi mekanik ya sistem itu sifatnya lestari, konstan ya, di perubahannya nol gitu. Oke. Nanti akan ada perimbangan antara energi potensial dan energi kinetiknya gitu. Karena harus selalu konstan. Perubahannya harus selalu nol. Jadi kalau energi kinetiknya bertambah, maka energi potensialnya berkurang. Sebaliknya kalau energi potensialnya berkurang, maka energi kinetiknya bertambah. Ketika energi kinetiknya itu maksimum, maka nanti energi potensialnya minimum. Ketika energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya minimum dan seterusnya. Gitu. Kenapa? Karena delta T ditambah U itu sama dengan 0. Gitu. Jumlahan perubahan energi mekanik itu 0 untuk sistem yang lestari atau konservatif. Selama tidak ada gaya luar yang tidak lestari, tidak konservatif, ikut nimbrung di dalam sistem mekanik itu. Oke, saya rasa itu ya untuk kali ini. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di pembicaraan yang lain. Jadi tentang energi mekanik ini saya rasa nanti akan muncul juga ketika kita bicara gravitasi ya, medan gaya gravitasi atau hukum Newton tentang gravitasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.